Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Broman, kembali lagi dengan saya Arini Baratus Soleha dengan program Broman Podcast edisi Ngerit, ngobrol seru bareng guru dan murid. Teman-teman Broman, sekarang Arini lagi deg-degan tahu karena sekarang Arini lagi ditemani oleh guru yang sangat luar biasa, Masya Allah, yaitu Bapak Al-Ihsan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Halo Bapak, sehat lagi. Nah, di sini hari ini deg-degan loh karena baru pertama kali melakukan program podcast, lalu langsung podcast bersama Bapak Al-Ihsan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Masya Allah banget. Nah, di sini hari ini izin bertanya nih Pak. Ya, Udah silakan. sejak tahun berapa Bapak menjadi Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum? Untuk tugas tambahan Bapak sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum ini itu dimulai tahun 2016 yang lalu. Masya Allah. Iya, lumayan juga cukup lama ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai kurikulum Merdeka yang sekarang? Bapak kira kurikulum kita ini baik sih. Alhamdulillah. Tujuannya kan memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat kita Indonesia, gitu. Nah, dengar-dengar nih juga katanya kondisi guru sekarang nih Pak, dilihat atau dari keluhan beberapa guru-guru di mana lebih memilih kurikulum yang lama atau yang baru? Ya, kalau untuk sekarang ini ya mau tak mau pemerintah sudah menetapkan kurikulum bahwa kurikulum Merdeka itu harus diterapkan di setiap sekolah, baik dari tingkat dasar ya sampai ke tingkat menengah. Nah itu. Nah, masalah suka atau tidak suka dengan kurikulum yang lama, Bapak kira sebenarnya kurikulum itu tujuannya baik ya. Mungkin karena kebiasaan yang menggunakan kurikulum 2013 dan tiba-tiba ada kurikulum yang baru, mungkin Bapak Ibunya kaget aja. Ya mungkin karena di sini ya ada hal-hal yang baru yang tadinya belum ada, tiba-tiba ada. Tapi menurut Bapak, ya hal-hal yang lama pun ada juga di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini. Jadi ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu gurunya bisa move on ya nantinya ke kurikulum yang baru dan bisa menyesuaikan diri dengan yang baru ini, gitu. Oke Pak. Nah, di sini Bapak juga kan selain jadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum juga menjadi guru. Nah, menurut Bapak nih lebih enak jadi guru atau jadi wakil kesiswaan? Ya. Wakil itu sebenarnya guru juga. Iya. Iya. Hanya saja guru yang diberi tugas tambahan. Artinya Bapak walaupun menjabat sebagai Wakil Bidang Kurikulum, Bapak juga dibebani tugas mengajar. Itu. Jadi dua-duanya Bapak kira karena memang Bapak menyukai bidang ini ya Bapak makanya dua-duanya Bapak senangin ya. Dan di guru ya bisa kita bagi ilmu ya, kita ada siswa. Nah untuk tugas tambahan ya Bapak bisa, kalau tadi ya guru, sekarang Bapak yang mengurus guru juga di sini. Iya, untuk kelancaran dari tugas kepala madrasah gitu. Baik Pak, hal tersulit apa yang Bapak hadapi selama beberapa tahun menjadi wakil kurikulum terkait dengan membuat siswa-siswa jadi semangat dalam belajar? Ya, semuanya itu kesulitan pasti ada ya. Yang jelas itu setiap kesulitan itu kita berusaha untuk mencari solusi ya. Ya, solusi ini kita dapatkan dengan cara bertukar pikiran, berdiskusi baik kepada kepala madrasah dengan teman-teman guru, juga dengan sesama pendidik yang lain. Maka yang namanya hal-hal yang tersulit pun
bagi Bapak, walaupun ada bisa teratasi. Semua alhamdulillah kita ya bisa berjalan dengan baik selama ini walaupun banyak kesulitan. Alhamdulillah. Tadi kan tentang kesulitan nih Pak. Nah, kalau sekarang apa hal yang paling menyenangkan ketika Bapak menjadi seorang guru sehingga tidak pernah Bapak lupakan itu waktu hal-hal yang bahagianya? Iya. Tugas kita mendidik. Mendidik itu nanti memberi mengajar kepada siswa sehingga siswa yang kita didik itu mengalami perubahan tingkah laku. Nah, perubahan ini dari hal yang tadinya tidak tahu, dari tadinya yang tidak baik menjadi baik. Ketika anak itu tadinya seperti itu kondisinya dan bisa berubah, itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi setiap guru. Apalagi Bapak ya, yang merasakan yang udah lama tuh. Nah, ketika lihat anak kita berhasil terjadi perubahan pada dirinya, pada tingkah lakunya, pada pola pikirnya, itulah menjadi kebanggaan kami. Baik, menurut Bapak ada nggak sih Pak kaitannya ekstrakurikuler dengan kurikulum pembelajaran? Karena hari ini mau sedikit curhat nih Pak ya. Iya. Nah, di rumah biasanya hari ini dimarahin tuh sama mama karena terlalu sibuk dengan ekskul-ekskul yang ada di sekolah nih Pak. Kata mama, ngapain sih sibuk-sibuk? Yang penting tuh belajar. Padahal kan hari ini juga nggak pernah ketinggalan, tugasnya tuh selalu dikumpul. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Ya, dalam proses pendidikan itu, apalagi di kurikulum merdeka ini ada 3 komponen ya, ada kurikuler, nanti kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Nah, semuanya jadi satu sebenarnya, ya. Jadi kadang selama ini kan orang menganggap belajar itu hanya di kelas, buka buku ya, kerjain tugas. Ya itu benar juga ya, itu tujuannya ya untuk melatih nanti kan. Ya, itu hanya pada penilaian bisa untuk pengetahuannya. Nah, di samping itu selain pengetahuan, kita juga diharapkan nanti semua siswa yang tamat dari sekolah atau khususnya madrasah kita ya, nantinya dia tidak hanya pintar ya di bidang pengetahuan, dia punya skill juga. Nah, sini ya kita menyiapkan ekstrakurikuler tujuan untuk pengembangan diri siswa, untuk melihat bakat dan minat siswa kemana. Nah, ekskul itu tujuan ke sana. Sebenarnya itu belajar juga, cuma bedanya cuma ketika kita belajar di kurikuler dia berada di kelas pembelajarannya. Nah, sekarang nggak ada ekstra, berarti pelajaran itu kita belajar tapi pada hal-hal yang nyata. Kita berbuat dan melatih keterampilan baik ya ada di bidang apa, olahraga, seni ya, termasuk juga di bidang podcast ini, bidang broadcasting, penyiaran. Itu baik sekali ya, karena di sini bisa menampung kemampuan siswa di bidang penyiaran nantinya ya. Siapa tahu kita di antara siswa yang ikut ekskul ini justru di situ dia nanti bisa berkembang selain pengetahuan yang dia dapatkan tadi di pelajaran di kelas tadi, itu ya. Nah Pak, tadi kan udah Bapak sebutkan pesan-pesan untuk murid-murid Madrasah Pangkal Pinang nih Pak. Nah, hari ini pengen deh Pak, pengen tahu quotes of the day versinya Bapak. Pakai bahasa Inggris ya Pak? Oke. Sebenarnya quotes-nya ini it's old ya, udah lama. Tapi tetap Bapak ulang ini dan ini tetap jadi pedoman Bapak juga ya. Itu ingat apa? Don't wait till tomorrow. Do what you can do today. Wah, keren Itu banget ya. kan teman. Artinya apa? Jangan tunggu hari esok, lakukan apa yang kamu bisa pada hari ini. Itu. Ya. Nah Pak, di sini hari ini mau nanya lagi nih satu pertanyaan. boleh. Kenapa Bapak suka menjadi guru dan kenapa guru bahasa Inggris yang Bapak pilih? Ya, pertama yang guru ya. Bapak memang dulunya kuliah di Fakultas Pendidikan, gitu ya. Artinya nanti diharapkan kalau orang yang ngambil jurusan
di pendidikan itu ya intinya jadi guru. Nah kebetulan Bapak memang menyukai bidang pendidikan ini ya, karena di sini ya selain kita apa ya punya kemampuan itu, kita bisa juga kita berbagi kepada orang lain ilmu tadi, sehingga nanti kita berharap orang yang menerima ilmu kita tuh ilmunya bisa dipakai, bisa bermanfaat bagi dirinya ya, bagi siapapun nantinya ilmu itu. Karena ya sebaik-baik manusia itu kan yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah makanya kita di sini Bapak sangat sekali ini karena bisa berbagi pengetahuan kita ke orang lain ya. Nah, masalah tadi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ya Bapak pilih memang karena dari kecil Bapak udah kenal bahasa Inggris ya. Udah diajarin pakai Bapak ya. Kemudian karena Bapak suka ya, maka ya suka-sukaannya kita salurkan ya. Nah, pertama waktu ya meningkat usia sekolah Bapak ikut les bahasa Inggris ya, tujuan untuk menambah kompetensi di bidang bahasa Inggris gitu ya. Nah, alhamdulillah ya Bapak bisa adalah nambah ilmu ya gitu ya. Dari kecil ya memang hanya belajarnya ya ikut-ikutan lo dikasih tahu ya itu. Nah, kemudian setelah tamat dari SMA ya ingin lebih lagi gitu ya, ingin lebih lagi gimana bahasa Inggrisnya bukan hanya ya untuk diri gitu ya. Ya maka Bapak pilih jurusan bahasa Inggris ini ya. Baik, kalau selama sekolah dulu Pak, Bapak termasuk siswa yang aktif atau gimana Pak? Bapak ya tergolong biasa-biasa aja ya, ya artinya dikatakan low ya kemampuannya enggak juga sih. Bapak bisa naik kelas terus tahun ya, dikatakan ya siswa yang punya peringkat atas terus ya Bapak ya biasa masih 10 besar masih dapat gitu. Iya. Ya. Nah satu lagi nih Pak terakhir, ada nggak sih perbedaan metode-metode bahasa Inggris yang dulu sama yang sekarang? Ya jelas ada ya. Ini kita perbandingin aja, Bapak banding dari ketika Bapak masih belajar ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu agak susah. Pertama apa? Dari sumber belajarnya, buku-buku dulu ya. Ini paham sendiri ya, kalau buku itu pertama udah mahal. Kedua mendapatkan buku itu tidak sembarangan. Kalau tidak beli toko buku ya nggak dapat kita. Nah itu. Kemudian kalau cara belajarnya dulu agak sulit, mengapa kira? Kalau sekarang ini kan enak ya, belajar bahasa Inggris itu Bapak kira zaman sekarang, zaman kalian itu adalah zaman belajar bahasa Inggris yang paling mudah ya. Kenapa Bapak bilang belajar bahasa Inggris sekarang itu paling mudah? Karena kalian belajar tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu datang ke kursus-kursus, bahkan untuk ketemu guru pun ya tidak harus langsung seperti zaman sekarang. Beda zaman Bapak ketika Bapak masih sekolah dulu. Ya untuk belajar bahasa Inggris itu dapat informasinya saja, misalnya kita mau cari buku yang bercetakan bahasa Inggris ya, itu susah. Koran-koran bahasa Inggris itu tidak banyak. Apalagi TV yang menyiarkan siaran yang berbahasa Inggris itu agak tidak banyak bisa dihitung ya. Nah, cuma yang ada itu radio. Zaman dulu radio itu termasuk barang ini ya, barang sangat berharga, mewah ya. Dibilang orang punya itu bisa tanpa kenteng dibilang orang tua itu ya. Ya, itu hanya dari radio kita dengarin lah di luar negeri yang pakai bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang, wow itu lumayan ya. Kita mau apa? Mau channel TV yang pakai bahasa Inggris, semua ada, ya. Mau nggak ada di TV, maka bosan nonton TV, tinggal YouTube. Bahkan sekarang, kalau kita mau berkomunikasi, ingin melatih bahasa Inggris kita bisa cari teman lewat sosial media. Ya. IG, Facebook dan lain-lain, itu bisa langsung ke orang yang berbahasa Inggris. Nah,
malah bisa video call pakai bahasa Inggris. Lalu tempat berlatihnya susah ya, lawan kita ya untuk ngomong siapa, tidak semua orang ngerti bahasa Inggris. Ya bukan bodoh mereka, ya mungkin dia kemauan untuk belajar tuh sedikit karena ya kesulitan tadi untuk belajar sumber-sumbernya nggak ada ya. Oke, baik Pak. Berarti zaman dulu tuh lebih sulit untuk mempelajari makul-makul bahasa Inggris seperti itu ya, karena bukan cuma pelajaran bahasa Inggris saja yang sulit, dengan makul-makul yang lain juga kita dulunya lebih sulit untuk mencarinya. Nah, di sini apa nih Pak pesan-pesan untuk murid MAN 1 Pangkal Pinang? Iya, buat siswa-siswa sekalian ya, tujuan kalian ke madrasah ini untuk menuntut ilmu. Nah, jadi seriuslah dalam menuntut ilmu ya. Jangan gunakan waktumu disia-siakan. Jangan disia-siakan waktu ini ya, karena waktu tidak akan berulang ya. Kemudian ya, ilmu yang sudah kita dapatkan ini ya, semua yang ada kalian dapatkan di sekolah ini, semua itu bermanfaat nantinya. Maka cintailah semua mata pelajaran yang ada di sini. Jadi jangan pilih-pilih ya Pak. Oke, kalian punya mata pelajaran favorit, silakan diperdalam. Tapi mata pelajaran lain bukan berarti tidak diperlukan. Oke. Waduh, seru banget ya teman-teman cerita-cerita sama Bapak Ihsan. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi sekarang hari ini banyak dapat informasi dan pencerahan. Wah, ternyata ekskul itu menunjang banget ya Pak dengan KBM. Ya, sangat sekali. Demikian edisi Ngerit bersama Bapak Ihsan. Sampai jumpa lagi dengan program-program Broman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.